Kejar-kejarkan jadi saya nih, ya kan? Kan saya kan tidak ada beban, ya, untuk kepentingan yang namanya pengungkapan dan mengawal kasus ini dari awal. Ya, informasi saya yang dapat sama juga ternyata dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Pelecehan yang sudah terbuka, kemudian perselingkuhan 4 pihak, kemudian perselingkuhan 4 siapa? Lupe, Brigadir Y, Sambo, Rita, itu udah terbuka, ya. Kemudian pemerkosaan yang sebetulnya tidak, ya. Kemudian satu lagi motif yang terkait seksual ini tidak mau saya buka, ya. Itu juga orang udah pada dengar. Kelima ya soal Y itu mengetahui praktek lancung daripada Sambo dan timnya soal perlindungan terhadap praktek judi online yang yang menjadi anggota dia dilindungi, yang tidak di suspend. Yang tim yang suspend juga ada, ya kan? Jadi seperti itu isunya. Tapi kan yang jadi lihat. Oleh karena itu untuk membantah semuanya ini, ya, menurut saya penyidik bukalah motifnya apa, ya, penyidik membuka motifnya apa biar tuntas sesuai perintah Presiden. Secara hukum ada kewajiban ya? Tidak ada kewajiban, karena kewajibannya nanti di persidangan. Tapi sekarang ini kasusnya kasus special case. Kenapa disebut special case? Satu orang pangkat bintang 2 yang terlibat dalam pembunuhan menyeret 31 orang di bawahnya yang masuk jurang. Bukan sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah, ya, kecuali pertempuran. Ini kan bukan pertempuran. Ini mau menutupi kejahatan pembunuhan, orang-orang itu dengan sadar nyemplung ke jurang. Balik itu sebetulnya ini ada perlawanan yang menyerang orang-orang dalam tim sus. Ya, perlawanan dari kelompok ini akan menyebar isu. Ya, isu-isu negatif terhadap personil tim sus. Nah, ini harus siap juga nih, ya, masyarakat harus mendukung tim sus. Kita dukung tim sus, soal isu-isu di keep dulu. Tim sus harus kita jaga untuk bisa mengawal kasus ini sampai pengadilan berhasil. Loh, mau apa lagi gitu loh, ya. Ini adalah pilihan yang paling logis. Coba kalau kita nggak percaya sama tim sus, ya, kalau kita tidak percaya sama tim sus, kemudian terjadi demoralisasi tim sus. Ya udah sekalian mereka main sekalian sama Sambo, nggak peduli juga sama presiden. Gimana coba? Sambo dan 31 orang yang sukarela terjun ke jurang ini adalah mafia. Kenapa? Mafia kan kerjanya adalah bergerak dalam dunia kejahatan, ya. Yang mereka lakukan kan jahat, ya. Mafia juga bekerja bagaimana menutupi kasus-kasus hukum, pelanggaran hukum dengan cara membunuh saksi, ya, menyuap, ya kan, gitu kan. Kemudian mengarang cerita bohong. Ini sama nih, ya. Sama dengan mafia. Mafia juga sistematis bekerjanya, ya. Kemudian terstruktur, ada strukturnya. Ini ada strukturnya nih dari bintang 2, bintang 1. Silakan bantah deh yang nggak setuju, ya kan. Bisa masif itu dari kesatuan yang berbeda-beda, ya. Sambo dari Propam, ada dari Polres Selatan, ada Bareskrim, ya. Ada juga Polda Metro Jaya. Ini berbeda-beda. Ternyata muaranya rumah mereka itu di Satgasus. Itu kan dari beberapa mereka tuh anggota Satgasus saya sudah cocok-cocokin, walaupun tidak semuanya, ya. Tapi kan dengan seperti itu saya mau bilang bahwa mereka tuh ada di Satgasus, bukan saya bilang Satgasusnya ini mafia, ya. Baru kita mau ngomong soal Satgasus.
Satgasus itu apa sih, barang apa? Ya. Satgasus itu kan adalah satu satuan tugas khusus yang diberi kewenangan oleh Kapolri untuk Kapolri yang tanda tangan, bos. Bukan Pak Listio. Dari zaman Tito berganti-ganti sesuai dengan masa siapa yang berkuasa saat itu. Satgasus ini juga sebelumnya ketuanya juga ada. Kan si Sambo kan udah berapa periode, sebelumnya dia itu sekretaris Satgasus, ya. Satgasus ini yang berdasarkan dokumen saya dapat, ini diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus hukum atensi terkait apa? Psikotropika, narkoba, TPPU, korupsi, IT. Ini bidang-bidang yang sangat mewah ini. Duitnya gede ini di sini. Pertanyaannya, pertanggungjawaban Satgasus bagaimana? Ya, dia bisa mengambil seluruh perkara di yurisdiksi yang ada di Indonesia. Kalau perkara-perkara besar dia ambil, ya. Dan ada isu 86, ya. Apa kasus apa yang dia tangani oleh Satgasus diangkat ke publik? Berapa banyak dan berapa yang diangkat ke publik? Belum jelas nih. Dan secara analisis, secara kelembagaan, Satgasus ini adalah polisi elit di dalam Polri. Mengakibatkan apa? Demoralisasi. Polisi-polisi yang tidak masuk Satgasus dianggap polisi kelas 2. Demoralisasi dong. Kedua, ini membuat tumpang tindih kewenangan penyelidikan dan penyidikan, ya. Ketiga, sudah ada satker reserse di mana saja, tapi ini dikasih dibuka lagi penyelidikan dan penyidikan. Jadi satker itu menjadi paria, ya. Keempat, penyalahgunaan kewenangan sangat besar, ya, penyalahgunaan kewenangan sangat besar. Kemudian kelima, operasi-operasi apa? Dia nggak pernah melaporkan laporan ke pertanggungjawabannya pada siapa? Polri. Jangan. Polisi itu milik rakyat, harus pada rakyat atau setidak-tidaknya kepada DPR. Ada lagi. Jadi Satgasus, kesimpulan saya bubarkan Satgasus. Dia waktu itu Dirtipidum kan. Dia waktu itu sudah ada Satgasus waktu itu, tapi ditangani oleh Dirtipidum, ya. Jadi ada Pemio. Saya kan nggak mau mengikuti kasus itu, ya, tapi katanya itu ada keanehan. Mengungkapkan kasus itu hanya mengorbankan orang-orang kecil, ya. Jadi soal korbanin orang kecil itu sudah biasa. Oknum polisi itu mengorbankan orang kecil sudah biasa, padahal dosanya sama loh. Saya ingatkan, ya. Dosa Anda menindas orang kecil itu lebih besar daripada Anda menerima duit dari uang dari para bandar, ya. Saya harus apresiasi kerja tim sus dan Irsus. Karena kan kita yang pertama kali menyampaikan adanya obstruction of justice kepada publik, ya. Saya malah nggak menyangka yang ditindak 31 orang. Ini apresiasi dulu, ya, kepada tim sus dan juga Pak Kapolri. Yang kedua, nah ini agak sedikit cermat, ya, agak sedikit tajam, ya. Terhadap mereka harus diterapkan kode etik dulu. Laksanakan, ya, sampai kalau perlu dipecat, ya. Tapi jangan lupa setelah dipecat proses pidananya, ya. Proses pidananya apa? Itu pasal 221, 233 dengan ancaman 4 tahun. Ditahan bisa nggak? Bisa ditahan, walaupun 4 tahun. Kenapa? Dijogdokan pasal 52 KUHP. Karena apa? Dalam pasal 52 tindakan-tindakan pidana yang dilakukan oleh pejabat pegawai negeri
dalam hal ini adalah polisi, itu hukumannya ditambah sepertiganya, Kalau 4 tahun ditambah 1,3 kan 5,3 tahun, bisa ditahan. Ya, jadi penahanan gunakan 221, 233 junto pasal 52 ya untuk yang ini. Untuk yang 31 orang kepada Sambo bisa selain pasal 221, 233 junto 52, kemudian tindak pidana lain 340 junto 338, junto 55 dan 56 itu bisa ya. Jadi jangan dulu, ini ada perlawanan ya. Perlawanannya itu tidak perlawanan fisik ya, tapi intimidasi untuk menyerang nama baik daripada tim sus, khususnya personil. Sambo kan Kadipropam, dia yang memeriksa para para anggota polisi. Dari situ dia tahu rahasia-rahasia orang, dia kolek rahasia orang. Nah ini mau dimainkan, nah pegang kartu ini saling menyandera ya. Bagaimana mengantisipasi ini? Menurut saya kita harus dukung tim sus dan para personil tim sus. Kita abaikan dulu itu narasi-narasi yang menyerang tim sus ya. Menurut saya supaya kita fokus penyelesaian kasus Sambo supaya tidak bias. Kedua, dengan mendukung tim sus, kita mendesak tim sus jangan bergening dengan mereka. Jangan bergening. Tetap laksanakan secara profesional, proporsional ya, dan akuntabel. Makanya saya mendesak ini diumumkan semuanya. Apa maksudnya ditutup-tutupi nama itu ya? Harus disebut karena ada 11 orang ditahan. Kalau ditahan kan berarti pelanggaran etiknya berat. Yang kedua unsur pidananya ada nih. Menghilangkan barang bukti, merusak TKP ya, merekayasa cerita bohong. Jadi sebetulnya kasus ini ujian daripada kapasitas, kapabilitas dan kualitas Polri sebagai itu. Kalau kasus ini tidak ditangani seturut penemuan keadilan buat Brigadir Yosua, masyarakat tidak akan percaya pada Polri. Ya. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Polri sudah menunjukkan sih satu kehendak untuk membuka kasus ini. Tapi kita harus tetap kawal ya kasus ini. Yang ketiga, Pak Kapolri, ini serius Pak Kapolri. Ada geng mafia di institusi Anda. Dibuktikan dengan 31 orang yang sukarela memilih masuk jurang. Jadi harus didalami nih ada apa Pak Kapolri. Ya. Sehingga keluar rekomendasi pembenahan yang sangat mendasar ya, reformasi kultural yang tidak pernah selesai, kemudian juga dalam reformasi struktural, termasuk di dalamnya ini Polri harus berani mengikut sertakan peran serta masyarakat di dalam pemeriksaan di majelis kode etik kepolisian. Jadi perubahan regulasi juga ya, supaya kita bisa kontrol hal-hal yang menyimpang.